yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Nanang Abdurrahman M.Com yang telah memberikan kesempatan untuk kami berdiskusi dari hasil resume kami. Di sini kami akan membahas mengenai hambatan dalam pemanfaatan TIK, yaitu analisis kesenjangan digital atau digital divide, keterbatasan infrastruktur sekolah, keamanan cyber anak, dan resistensi terhadap teknologi. Saya akan menyebutkan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga kesimpulan, lalu yang keempat penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi, yaitu pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hambatan dalam pemanfaatan TIK. Yang pertama ada kesenjangan digital atau digital divide. Dalam penerapannya, pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan masih menemui berbagai hambatan. Menurut Anang dan Sumo dan kawan-kawan, tahun 2025 hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius dalam pemerataan pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama ada bentuk kesenjangan digital. Ada yang pertama yaitu kesenjangan akses atau akses divide. Kesenjangan ini terjadi ketika sebagian orang tidak memiliki perangkat atau jaringan internet. Nah, contohnya ketika masyarakat yang ada di pedesaan dengan perkotaan. Masyarakat di perkotaan mudah dalam mengakses internet, sementara di masyarakat di daerah pedesaan masih sulit dalam mengakses internet. Kemudian ada kesenjangan keterampilan atau skill divide, yaitu perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Tidak semua orang memiliki kemampuan menggunakan teknologi dengan baik. Contohnya, saat ini guru yang sudah lanjut usia berbeda dengan guru yang masih muda. Guru yang sudah lanjut usia mungkin saat ini sulit dalam memanfaatkan teknologi dan juga belum optimal dalam menggunakan teknologi atau media digital ketika pembelajaran. Sedangkan guru muda saat ini mudah dalam mengakses internet karena ada pelatihan dan juga lebih luas dalam mengakses media digital, sehingga dalam pembelajaran akan menjadi optimal dalam penggunaan TIK di sekolah. Kemudian ada juga kesenjangan pemanfaatan atau usage divide, yaitu tidak semua pengguna mampu menggunakan TIK secara produktif. Jadi di sebagian orang itu hanya menggunakan TIK itu hanya untuk hiburan, seperti scroll media sosial atau sebagai penikmat dalam media sosial. Namun ada juga yang menggunakan TIK untuk hal-hal yang produktif, contohnya itu seperti untuk kepentingan pekerjaan, kepentingan pembelajaran, dan lain-lain. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya, Ida Khairunisa. Kepadanya silakan. Selanjutnya yang kedua, dampak kesenjangan digital. Yang pertama, ketimpangan pendidikan. Siswa yang tidak memiliki akses TIK akan tertinggal dalam pembelajaran. Contohnya ketika ada ujian berbasis komputer, siswa-siswa di kota besar sudah terbiasa menggunakan laptop, sementara siswa di pelosok yang jarang memegang perangkat digital pastinya merasa kesulitan secara teknis, sehingga nilai mereka bisa tidak maksimal, bukan karena kurang belajar, tapi karena gagal dalam teknologi. Kemudian yang kedua, terbatasnya informasi, sulit mendapatkan informasi terbaru dan pengetahuan. Contohnya, seorang petani di desa terpencil tidak mengetahui adanya program subsidi pupuk atau perubahan harga pasar, karena informasi tersebut hanya disebarkan melalui aplikasi atau situs web resmi pemerintah. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi, kesempatan kerja berbasis digital menjadi tidak merata. Contohnya, lowongan kerja saat ini mayoritas mewajibkan pendaftaran secara online dan kemampuan mengoperasikan Microsoft Office. Orang yang tidak punya akses internet atau komputer otomatis gugur sebelum bertanding. Kemudian, rendahnya literasi digital, kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Contohnya, seseorang yang baru mengenal internet mudah percaya pada berita palsu atau hoax ataupun penipuan online seperti link undian palsu, karena tidak tahu cara memverifikasi informasi di dunia maya.
Selanjutnya, upaya mengatasi kesenjangan digital. Yang pertama, pemerataan infrastruktur internet. Pemerintah menyediakan jaringan hingga ke daerah terpencil. Kemudian yang kedua, penyediaan perangkat, bantuan laptop atau tablet untuk siswa dan sekolah. Kemudian pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa agar mampu menggunakan teknologi. Kemudian subsidi kuota internet untuk membantu siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada mengenai keterbatasan infrastruktur sekolah. Keterbatasan infrastruktur sekolah adalah kondisi kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi, seperti perangkat keras, jaringan internet, serta fasilitas digital lainnya. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi TIK di dunia pendidikan. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi TIK di sekolah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Naila. Pada Dinda disilakan. Selanjutnya yaitu ada keamanan cyber anak. Keamanan cyber anak adalah upaya melindungi anak dari berbagai risiko dan ancaman di dunia digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi online. Fokus utamanya adalah menjaga keselamatan, privasi, serta kesehatan mental anak saat menggunakan teknologi. Kemudian ada beberapa bentuk ancaman. Yang pertama ada cyberbullying atau perundungan daring. Perilaku menyakiti, menghina, atau mengintimidasi anak melalui media digital. Yang kedua ada konten negatif. Anak dapat dengan mudah mengakses konten tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Selanjutnya ada penipuan online. Anak sering menjadi target karena kurangnya pengalaman. Yang keempat ada eksploitasi dan grooming. Pelaku berpura-pura menjadi teman untuk mendapatkan kepercayaan anak, lalu mengeksploitasi mereka. Dan yang terakhir ada kecanduan internet. Penggunaan berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental anak, prestasi akademik, dan interaksi sosial. Baik, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, pada Agung, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Yang selanjutnya yaitu adalah dampak dari bentuk ancaman. Yang pertama itu adalah gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, rasa takut, dan tidak percaya diri. Yang selanjutnya penurunan prestasi belajar, dan yang terakhir itu risiko eksploitasi data pribadi. Nah, selain itu juga ada upaya pencegahannya. Yang pertama itu adalah edukasi literasi digital. Guru mengajarkan siswa cara mengenali beritahu, tidak sembarang klik-klik, serta memahami pentingnya menjaga data pribadi saat menggunakan internet. Yang kedua, pengawasan orang tua dan guru. Orang tua membatasi waktu penggunaan gadget, misalnya hanya 2 jam per hari, dan sesekali mengecek aktivitas anak di media sosial atau riwayat pencarian. Yang ketiga, penggunaan aplikasi keamanan atau parental control. Orang tua menggunakan aplikasi seperti Google Family Link untuk membatasi aplikasi yang bisa diakses anak dan memantau penggunaan perangkat. Yang keempat, ada penanaman etika digital. Guru mengajarkan siswa untuk tidak menghina atau membuli teman di media sosial, serta selalu menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar atau berkomunikasi online. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah agar mengupayakan untuk memblokir konten negatif seperti judi online, video porno, dan video kekerasan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Rifki Afrian Nugraha. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan salah satu materi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu di bagian E ada resistensi terhadap teknologi. Resistensi terhadap teknologi adalah sikap penolakan ataupun ketidakmauan atau ketidaksiapan individu maupun kelompok dalam menerima dan menggunakan teknologi terbaru. Dalam konteksnya pendidikan, resistensi ini sering terjadi pada guru, tenaga pendidikan, bahkan siswa. 1. Bentuk-bentuk resistensi penolakan secara langsung, yaitu guru ataupun siswa tidak mau menggunakan perangkat digital serta menolak
pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, resistensi pasif. Ada resistensi pasif, yaitu menggunakan teknologi secara minimal serta tidak berusaha ataupun belajar untuk mengembangkan kemampuan. Dan yang ketiga, ada ketergantungan pada benda ataupun metode lama, yaitu guru dan siswa lebih nyaman dengan metode ceramah serta mereka menghindari inovasi pembelajaran digital. Lanjut ke nomor 2. Adapun faktor penyebab resistensi yaitu A. Kurangnya kompetensi digital. Banyak pendidik yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam penggunaan teknologi tersebut. B. Ketakutan terhadap perubahan. Teknologi dianggap sulit, rumit, atau menambah beban kerja. C. Minimnya pelatihan dan dukungan. Kurangnya pelatihan menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dalam menggunakan TIK. D. Persepsi negatif terhadap teknologi. Menganggap teknologi tidak efektif atau justru mengganggu pembelajaran. E. Faktor usia dan kebiasaan. Pendidik yang sudah lama mengajar cenderung lebih sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Lanjut nomor 3. Dampak resistensi terhadap teknologi. A. Terhambatnya inovasi pembelajaran, metode pembelajaran menjadi monoton ataupun kurang menarik. B. Ketertinggalan dalam dunia pendidikan. Sekolah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. C. Rendahnya kualitas pelajaran. Siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan modern. D. Memperlebar kesenjangan digital. Perbedaan antara yang mampu dengan tidak mampu menggunakan teknologi semakin besar. Lanjut E. Resistensi terhadap teknologi. Nomor 4, yaitu strategi mengatasi resistensi. A. Yaitu peningkatan kompetensi, yaitu mengadakan pelatihan TIK secara berkelanjutan serta workshop yang praktis dan sederhana. Adapun B. Pendampingan ataupun dukungan, yaitu mengadakan mentor atau tim IT di sekolah serta bantuan teknis saat mengalami kesulitan. C. Perubahan pola pikir, menumbuhkan kesadaran bermanfaat teknologi serta memberikan contoh praktik baik ataupun best practice. D. Implementasi bertahap, dimulai dari teknologi sederhana, misalnya menggunakan video pembelajaran atau aplikasi dasar. Dan yang terakhir ada apresiasi dan motivasi, yaitu memberikan penghargaan bagi guru yang berinovasi serta membangun budaya digital di sekolah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu acara ketiga, pembacaan kesimpulan. Kesimpulannya dari diskusi kali ini yaitu pemanfaatan TIK dalam pendidikan memiliki banyak manfaat, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Kesenjangan digital menyebabkan ketidakmerataan akses teknologi, keterbatasan infrastruktur menghambat implementasi pembelajaran digital, keamanan cyber menjadi ancaman serius bagi anak, dan resistensi terhadap teknologi memperlambat inovasi pendidikan. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.